Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Pratama. Dalam video ini saya akan mempresentasikan rangkuman terhadap seluruh dari materi itu komunikasi data sesi 7 sampai sesi 15. Baik, kita langsung masuk saja pada sesi yang ketujuh. Ini sesi 7 data link control. Nah, dalam komunikasi data, itu data link control berfungsi untuk memastikan bahwa data yang dikirim itu benar-benar bisa diterima oleh penerima dengan benar dan tanpa error. Nah, data link control juga harus menghindari masalah seperti buffer overflow, serta harus bisa mendeteksi dan menangani error itu selama proses transmisi. Nah, yang pertama itu ada pengaturan aliran dan waktu flow contour. Ini fungsinya untuk mencegah penerima kewalahan menerima data yang terlalu cepat. Selain itu ada dua aspek pentingnya. Ini ada waktu transmisi, nah itu berapa lama data dikirim. Kedua, waktu propagasi, berapa lama bit sampai ke tujuan. Nah, keduanya ini sangat berpengaruh terhadap kecepatan dan efisiensi komunikasi. Yang kedua, ada model frame transmisi dan stop and wait. Nah, metode sederhana dalam pengiriman data adalah ini stop and wait, di mana kita mengirim satu frame lalu menunggu ACK dulu sebelum kirim frame berikutnya. Metode ini mudah, tapi jadi kurang efisien jika ukuran frame yang kecil atau jaringan lambat, karena waktu tunggunya terlalu panjang. Selanjutnya, ini tiga ada fragmentasi dan sliding window. Nah, ketika data yang dikirim ukurannya besar, kita perlu memecahnya menjadi frame-frame kecil agar bisa ditransmisikan lebih cepat dan efisien. Ini disebut fragmentasi. Agar pengiriman lebih optimal, digunakan teknik sliding window yang memungkinkan beberapa frame dikirim sekaligus tanpa harus menunggu ACK satu per satu. Setiap frame punya nomor urut, jadi tetap bisa dilacak urutannya. Yang keempat, error detections, parity, dan inisiasi untuk mendeteksi kesalahan saat transmisi data. Pengirimnya menambahkan bit khusus seperti parity atau sersi. Sersi ini memang lebih kompleks, tapi jauh lebih akurat, apalagi saat itu mengirim blok data yang besar. Nanti receiver akan cek apakah data sudah diterima dengan benar atau tidak. Yang kelima ini error control and RRQ. Ini kalau ada frame rusak atau hilang, kita pakai metode automatic repeat request untuk mengirim ulang. Ada 3 jenis ARQ. Ini stop and wait. Ini sederhana tapi lambat karena harus tunggu ACK tiap frame. Ini go back in. Ini kalau satu frame rusak, semua frame setelahnya dikirim ulang. Yang ketiga, selective reject. Ini hanya frame yang rusak yang dikirim ulang. Ini lebih efisien tapi butuh buffer yang besar dan logikanya kompleks. Selanjutnya sesi multiplexing. Nah, multiplexing ini adalah teknik penting dalam komunikasi data karena memungkinkan beberapa sinyal dikirim lewat satu media secara bersamaan. Jadi intinya kita menggabungkan sinyal dari beberapa sumber agar lebih efisien dalam satu jalur fisik. Pertama ini ada frekuensi division multiplexing. Nah, VDM ini bekerja dengan membagi frekuensi menjadi beberapa bagian untuk masing-masing channel. Setiap sinyal pakai frekuensi berbeda, jadi tidak saling ganggu dan ada guard band sebagai pemisah.
FDM cocok untuk sinyal analog seperti siaran radio, tetapi tetap memakai frekuensi meski datanya itu tidak ada. Yang kedua ini ada synchronous time division multiplexing. TDM ini pembagiannya bukan lewat frekuensi, tapi lewat waktu. Setiap sumber data dapat slot waktu secara bergantian. Ini efisien untuk sinyal digital, tapi kelemahannya slot tetap dikasih walau tidak dipakai. Jadi boros bandwidth. Yang ketiga, pengendalian dalam TDM. Di TDM kita tidak butuh protokol kontrol aliran itu khusus karena slot sudah ditentukan. Nah, yang menjadi masalahnya kalau salah satu pengirim tidak mengirim data, slot itu terbuang sia-sia, sedangkan channel lain tetap menunggu. Untuk error control, penanganannya dilakukan masing-masing level itu channel. Selanjutnya ini 4, ada framing dan pulse stuffing agar sinkronisasi antar perangkat tetap terjaga. Digunakan framing, yaitu pola bit tertentu yang bisa dikenali. Karena tiap sumber biasa punya kecepatan clock berbeda, ini digunakan teknik pulse stuffing, yaitu menambahkan bit agar data rate antar sumber menjadi seragam. Yang kelima, ini sistem carrier digital dan analog. Dalam sistem carrier seperti DS1, berapa channel ini bisa digabungkan menjadi satu sinyal besar. Contohnya, DS1 menggabungkan 24 channel, masing-masing 8 bit, ditambah 1 bit framing. Hasilnya satu frame berisi 193 bit dengan kecepatan transmisi 1544 Mbps. Channel ini bisa digunakan untuk suara atau digital. Yang keenam, ini ada ISDN, Integrated Service Digital Network. ISDN ini memungkinkan berbagai perangkat mengakses satu jalur dengan teknik multiplexing. Nah, ada 2 jenis antarmuka. Pertamanya basic ISDN, 2 channel B tambah 1 channel D sama dengan total 144 kbps efektif. Yang kedua primary ISDN, DAS ini 1 ini sama dengan 23 byte tambah 1 D. Nah, untuk di Eropa ini S1 bahkan 30 B tambah 1 D. Keduanya punya data rate hingga 2048 Mbps. Yang ketujuh, Ethernet atau SDH. Ini adalah standar jaringan optik yang sangat cepat dan sinkron. Format dasarnya adalah STS1, ini 51 Mbps. Beberapa STS1 ini bisa digabung jadi STSN untuk membawa berbagai jenis sinyal seperti DS3 atau DS1 dalam satu struktur transmisi. Yang ke-8, statistical TDM ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi bandwidth. Nah, beberapa dengan TDM biasanya tetap alokasikan slot meskipun kosong. Di statistical TDM itu slot hanya dialokasikan saat tersedia. Nah, ini lebih efisien tapi butuh buffer dan pengaturan yang lebih kompleks. Nah, 9 ada DSL dan discrete multitone. Nah, DSL ini memakai teknik multiplexing untuk mengirim data berkecepatan tinggi lewat kabel telepon biasa. Frekuensi rendah dipakai untuk suara, sedangkan frekuensi tinggi dipakai untuk data. Sinyal data dibagi menjadi banyak sub channel kecil, misalnya itu 4GHz, lalu menggunakan teknik DMT di mana masing-masing sub channel digunakan sesuai kualitas sinyal.
Nah, selanjutnya sesi switching networks. Dalam jaringan komunikasi jarak jauh itu data tidak dikirim langsung dari perangkat ke perangkat, tapi lewat jaringan not yang saling terhubung. Setiap not mengatur jalur pengiriman, bukan membaca isi data. Nah, perangkat akhir seperti komputer atau telepon disebut stations. Pertama, ini ada konsep switching dalam jaringan. Di jaringan switching, data dikirim antar node, bukan langsung ke tujuan. Ini membuat jaringan jadi lebih fleksibel dan bisa diskalakan. Biasanya, ini koneksi dibuat lewat teknik multiplexing, dan tidak semua node harus terhubung langsung. Tidak semua node harus terhubung langsung. Nah, beberapa hanya punya jalur cadangan untuk jaga-jaga kalau ada gangguan. Yang kedua, circuit switching. Switching adalah metode klasik di mana koneksi tetap dibuat dulu antara dua titik sebelum koneksi dimulai. Nah, ada 3 tahap utama. Ya. Yang pertama, sambungan ini dibuat, kedua, data dikirim, tiga, sambungan diakhiri. Nah, koneksi ini tetap kurang efisien karena tetap aktif kalau tidak ada data, tapi stabil, cocok untuk komunikasi suara seperti telepon. Selanjutnya ada 4 jenis switch, space dan time division. Space division switching ini menggunakan jalur fisik terpisah antar koneksi. Contohnya crossbar matrix, di mana titik koneksi akan bertambah sesuai jumlah pengguna. Time division switching memakai waktu sebagai pengatur lalu lintas data. Misalnya dengan TDM, ini sinyal dibagi dalam slot waktu pada jalur berkecepatan tinggi. Nah, keduanya punya kelebihan dan kekurangan, terutama dari sisi efisiensi dan kompleksitas kontrol. 5. Routing dan alternatif jalur dalam jaringan besar. Data ini sering melewati beberapa switch, maka dibutuhkan strategi routing yang efisien dan tahan gangguan. Routing biasanya itu statis, itu dinamis. Nah, untuk cadangan, digunakan juga alternate routing, yaitu jalur alternatif yang dicoba jika jalur utama gagal. Yang keenam, ini ada proses sinyal kontrol. Sinyal kontrol sangat penting dalam komunikasi, itu terutama telepon. Fungsinya mulai dari menghubungi pengguna, gitu, terus lalu mengirim nada dering, hingga cek sambungan berhasil dan mengatur status. Jadi prosesnya saat telepon diangkat, sinyal dikirim ke switch, terus lalu nada sambung diberikan, lalu nomor dipanggil, dan koneksi dibuat jika tersedia. Selanjutnya ada paket switching, sesi 11. Ini paket switching adalah metode komunikasi yang lebih fleksibel dan efisien dibanding circuit switching. Intinya, data itu dipecah menjadi paket-paket kecil lalu dikirim satu persatu lewat jaringan. Pertama, ini ada prinsip dasar paket switching. Paket switching dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan sirkuit switching yang awalnya dirancang untuk suara. Nah, berbeda dengan sirkuit switching yang jalur rata tersedia meskipun tidak ada data, paket switching ini menggunakan jalur hanya saat data dikirim, jadi itu lebih efisien. Yang kedua, operasi dan mekanisme itu kerja. Setiap data besar akan dipecah menjadi paket-paket kecil sekitar 100 byte per paket. Setiap paket membawa data plus informasi kontrol seperti alamat tujuan. Paket dikirim dengan metode store and forward, artinya itu disimpan sementara di node lalu diteruskan ke node berikutnya sampai tujuan. 3. Keunggulan paket switching. Jalur biasanya ini dipakai bergantian oleh banyak perangkat. Lebih fleksibel dan efisien, apalagi kalau jaringan sedang padat. Walau ada sedikit penundaan, data tetap itu bisa diterima dengan baik. Selanjutnya perbandingan datagram dan virtual circuit. Virtual circuit ini lebih efisien untuk komunikasi jangka panjang karena semua paket melewati jalur yang sama. Namun kalau satu node gagal, semua koneksi bisa langsung terputus. Sebaliknya, datagram lebih fleksibel karena bisa mencari jalur alternatif saat ada gangguan, meskipun paket tidak selalu sampai secara berurutan.
Keenam ini operasi eksternal dan internal. Cara kerja jaringan ini bisa terlihat berbeda antara sisi pengguna dan sisi jaringan. Contohnya pengguna itu merasa memakai virtual circuit, padahal jaringan sebenarnya ini mengelola paket secara datagram. Atau sebaliknya, pengguna mengirim datagram tapi jaringan membuat virtual circuit di belakang layar. Nah, selanjutnya sesi 13, ASO Asynchronous Transfer Mode. Pada sesi ini belajar tentang konsep komunikasi berbasis ATM atau Asynchronous Transfer Mode, yang merupakan teknologi transfer data dengan data berkecepatan tinggi dengan pendekatan berbasis sel. ATM ini digunakan untuk mendukung layanan multimedia dan jaringan kebutuhan real-time dan non-real-time secara efisien. Yang pertama, arsitektur protokol ATM. ATM ini mirip dengan paket switching, tapi datanya dikirim dalam unit kecil yang disebut sel. Setiap sel ukurannya tetap, yaitu 53 byte, sehingga proses pengolahan data bisa lebih cepat dan efisien. Nah, karena ukurannya tetap dan pasti, ATM ini bisa mengontrol overhead dan meminimalkan beban sistem. Tiga komponen utama ATM dibagi ke dalam 3 bagian fungsi. Yang pertama ini user plane untuk pertukaran data pengguna, yang kedua control plane untuk mengatur sambungan dan koneksi, yang ketiga management plane untuk manajemen sistem dan protokol. Yang ketiga ini virtual pad dan virtual channel. Komunikasi ATM dilakukan lewat virtual channel connection (VCC), mirip seperti virtual circuit. Nah, beberapa VCC bisa digabung menjadi satu virtual pad connection. Ini membuat pengolahan jalur jadi lebih efisien dan fleksibel. Karena proses switching hanya dilakukan di level VPC bukan per channel. Nah, slide itu yang slide berikutnya ini keempat, proses koneksi dan penggunaan channel. Nah, channel virtual dipakai untuk komunikasi end-to-end. Fungsinya mengatur sinyal antar user dan jaringan atau antar elemen dalam jaringan. Sinyal kontrol bisa lewat jalur terpisah atau langsung antar pengguna. Nah, koneksinya bisa tetap atau dinamis tergantung kebutuhan. 5. Format sel ATM. Ini sel ATM terdiri dari header 5 byte dan payload 48 byte. Header ini berisi informasi penting seperti virtual pad ID, channel ID, jenis data prioritas, dan kontrol error. Ukuran sel yang kecil membuat proses antrean jadi lebih cepat, cocok untuk data prioritas tinggi, dan mendukung switching berbasis hardware yang efisien. Keempat, ada generic flow control (GFC) mengatur kecepatan data dari pengguna ke jaringan. Terminal bisa dikendalikan agar tidak mengirim terus-menerus saat jaringan penuh. Ada mekanisme seperti halt dan go counter untuk menentukan kapan sel boleh dikirim. Biasanya digunakan di mode dengan dua itu antrian. Yang ketujuh, ini ada error handling dan channel transmission. Ini artinya menggunakan header error control H. Ini untuk deteksi dan koreksi error di bagian header. Untuk transmisinya, ATM mendukung berbagai kecepatan fisik dari 25,6 Mbps sampai 622 Mbps. Bisa lewat cell base layer atau SDH base layer, tergantung ini struktur yang digunakan. Selanjutnya di ATM dan frame relay. Ini pertama ini ada asynchronous transfer mode. ATM ini adalah protokol jaringan sel yang mendukung banyak jenis dengan kualitas layanan QoS yang bisa diatur. Salah satu jenis layanan ATM yaitu ABR (Available Bit Rate). Nah, pada ABR,
pengguna bisa menentukan kapasitas minimum PCR dan puncak PCR. Jika kapasitas jaringan berlebih, maka akan dibagi rata ke pengguna lain. Adaptation layer. Nah, karena ukuran sel ATM tetap yaitu 50 byte, maka dibutuhkan AAL untuk menyesuaikan data dari berbagai aplikasi seperti IP dan video agar bisa dikirim dalam bentuk sel. Nah, fungsi AAL ini menangani transmisi, terus segmentasi dan penyusunan ulang data, mengatur aliran data dan sinkronisasi waktu. 3 jenis AAL pada ATM. AL1 ini untuk kelainan suara tetap seperti suara tanpa kompresi, yang AL2 untuk layanan suara atau video variable seperti analog. AL3 atau 4 ini mendukung mode koneksi dan tanpa koneksi. AL5 untuk data seperti IP dengan overhead itu minimal. Yang kedua ini frame relay. Frame relay adalah teknologi ini yang dikembangkan setelah X25 dan dirancang untuk menggantikan X25 yang terlalu berat karena setiap titik yang melakukan kontrol error dan aliran data. Frame relay ini lebih ringan karena kontrol error dihapus dan hanya mengandalkan pengawasan end-to-end dari ujung ke ujung. Terus transmisi ini selanjutnya kita masuk ke slide teknik transmisi. Paralel atau dan secara transmisi memungkinkan beberapa bit dikirim secara bersamaan karena setiap bit itu berjalan melalui jalur terpisah. Ini sangat cepat namun biayanya mahal dan hanya cocok untuk jarak pendek. Contohnya antara RAM dan prosesor. Nah, transmisi serial di sisi lain menggunakan satu jalur saja untuk mengirim data bit demi bit secara berurutan. Walaupun lebih lambat, tapi jauh lebih murah dan cocok untuk pengiriman jarak jauh. Itu seperti keyboard ke prosesor, LAN atau WAN. Nah, yang dua nih format dan kontrol dalam frame. Dalam asynchronous transmission ada dua pendekatan format. Ini karakter oriented, kontrol data berbasis karakter. Terus selanjutnya bit oriented, ini data dikendalikan pada level bit, jadi lebih fleksibel dan efisien. Nah, penggunaan frameable dan postable ini memungkinkan receiver mengenali awal dan akhir data. Ini penting agar data tidak tertukar dalam transmisi berkecepatan tinggi. Yang kedua ini ada serial transmission, asynchronous dan synchronous. Ini serial transmission berbagi menjadi dua metode utama. Asynchronous, pada metode ini tidak dibutuhkan sinkronasi clock antara pengirim dan penerima data. Data dikirim karakter per karakter, biasanya 5-8 bit. Ini dengan tambahan bit counter berupa start bit sebagai tanda awal, terus bit data sesuai itu panjang karakter, terus parity bit untuk deteksi error, lalu stop bit sebagai penanda akhir. Metode ini sederhana dan hemat biaya. Ini digunakan pada modem USB S232 dan protokol seperti TCP atau IP. Namun tiap karakter butuh bit tambahan untuk sinkronisasi. Yang selanjutnya ini sinkronus. Metode ini lebih kompleks karena pengirim dan penerima harus punya clock yang disinkronkan. Data dikirim dalam blok yang disebut itu frame, yang berisi Pammable sebagai pembuka, data utama, terus table sebagai penutup. Nah, transmisi sinkronus ini lebih efisien karena bisa mengurangi overhead dari bit control. Cocok digunakan untuk komunikasi berlanjutan seperti chatting atau Ethernet. Selanjutnya sesi 15 yang buat jaringan ad hoc dengan laptop. Dan di sisi terakhir ini untuk mengingat kembali berbagai
komponen dan konsep dasar dalam komunikasi data.